record ya. Bismillah. Oke. Sudah saya record ya, Ibu-ibu. Ya, Oke. Yang pertama kali itu perannya itu yang jadi coach itu adalah Bu Mimin. Saya menjadi coachi dan Bu Winnie menjadi pengamat. Oke. Oke, mari kita mulai. Ibu Mimin dipersilahkan. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mimin. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam Beni. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu Mimin? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Alhamdulillah. Bu Mimin kan akan melaksanakan sesi coaching ya sama Bu Nining ya. Oke, kebetulan saya akan menjadi observer. Nanti saya akan mengamati proses coachingnya Bu Mimin dan Bu Nining. Yang harus diperhatikan nih Bu ya, bahwa proses coaching itu harus mengikuti alur cerita ya Bu ya, yaitu yang ke satu tujuannya harus jelas ya. Yang kedua, kemudian identifikasi masalahnya juga. Jadi Ibu harus bisa menggali ide-ide ataupun solusi dari diri coachi. Terus yang keempat itu ada rencana aksi, ya bagaimana coachi itu melalui pertanyaan-pertanyaan Ibu mampu mencari solusi atas permasalahannya. Dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab, bagaimana komitmen coachi terhadap solusi yang dia kemukakan ya Bu ya gitu. Kemudian yang harus Ibu perhatikan lagi aja adalah terkait 3 kompetensi Bu dalam melakukan proses coaching nih Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif. Jadi nanti saya akan mengamati bagaimana Ibu Mimin sebagai seorang coach mendengarkan pernyataan-pernyataan dari Ibu Nining. Yang kedua, kemudian present, kehadiran penuh. Tentunya saya juga akan menilai dan mengamati bagaimana Bu Mimin menjaga kehadiran Bu Mimin ya ketika coach itu sedang mencurahkan apa ya masalahnya atau perasaannya. Dan yang terakhir itu adalah terkait dengan pertanyaan berbobot nih Bu. Nah ini yang paling penting. Jadi bagaimana Ibu tuh bisa menggali ide, potensi ataupun solusi ya dari diri coach sehingga dia bisa menemukan apa ya solusi dari permasalahannya. Mungkin itu Bu Mimin terkait dengan pengamatan yang akan saya lakukan selama proses coaching antara Bu Mimin sama Bu Nining. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Ibu, baik, terima kasih. Baik, mari. Silakan dimulai Bu Nining sama Bu Mimin. Baik. Baik. Oke, Assalamualaikum Bu Mimin. Waalaikumsalam, Bu Nining. Ya, selamat siang Ibu. Apa Ibu punya waktu luang siang ini, Bu? Selamat siang juga, Bu Nining. Kebetulan saya itu baru selesai dari kelas nih. Ada apa gitu, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak resah nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, gimana ya? Sebenarnya saya malu Bu, tapi saya coba. Sebelumnya mohon maaf ya Bu, saya menjadi mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa, tenang aja. Begini Bu, saya mau sedikit cerita mengenai masalah saya. Kira-kira apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati sekali, Bu Nining. Kira-kira memang apa yang bisa saya bantu nih, Bu? Begini Bu, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini Bu. Masalahnya apa ya, Bu? Coba kira-kira ceritakan apa sih sebetulnya yang sedang memang Bu Nining rasakan? Mungkin memang saya bisa bantu. Ya, begini Bu. Kemarin kan saya baru melaksanakan penilaian harian dan juga penilaian tengah semester. Nah, setelah diperiksa, ternyata hasil anak-anak banyak yang masih di bawah KKM. Nah, padahal selama ini saya sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran sebaik mungkin yang saya bisa, Bu. Begitu. Oh, gitu. Memang sebetulnya kira-kira berapa persen itu, Bu, tingkat ketika memang Bu Nining melihat mereka itu di bawah KKM nilainya?
Sekitar kurang lebih 40%, Bu. Oke. Kalau begitu, boleh saya tahu kalau selama ini Bu Nining itu kalau di proses pembelajaran biasanya seperti apa tuh? Begini, selama ini saya lebih banyak menggunakan buku paket memang Bu, dari pemerintah itu Bu. Nah, metode yang saya gunakan juga dalam mengajar, biasanya ceramah gitu kan. Kemudian setelah itu, menelaah soal-soal. Pernah juga berdiskusi bahkan meminta mereka untuk meminjam buku ke, perpustakaan supaya mereka lebih banyak pengetahuan atau lebih mendapatkan insight yang lebih gitu dari yang lain. Seperti itu, Bu, biasanya. Hmm, itu ya. Apakah Ibu hanya menggunakan buku paket saja gitu ketika mengajar di kelas? Selama ini sih seringnya iya, Bu, karena selama ini buku paket menjadi acuan yang digunakan dalam proses pembelajaran bersama anak-anak di kelas, Bu. Gitu ya. Kemudian, pernah nggak nih Bu, Ibu bertanya gitu kepada siswa mengenai proses pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini? Apakah siswa itu mulai memahami apa yang sudah Ibu ajarkan? Atau respon siswa itu seperti apa nih terhadap pelajaran Ibu selama ini? Kalau itu saya pernah Bu coba lakukan. Jadi di suatu waktu saya pernah bertanya kepada peserta didik gitu kan. Dan ternyata sebenarnya mayoritas mereka memahami bahkan senang dengan pembelajaran yang saya gunakan selama ini sebenarnya Bu. Gitu. Oke. Berarti masih hanya ada beberapa siswa gitu ya yang belum memahami pelajaran Ibu. Sepertinya memang yang kita ketahui ya bahwa karakter anak itu tentunya berbeda-beda di setiap kelas itu. Hmm. Dan mereka pastinya akan memiliki gaya belajar yang memang berbeda-beda pula gitu. Nah, iya Bu sepakat kalau kalau itu. Nah, jadi eh, kenapa ya saya tidak kepikiran ke sana ya Bu ya? Bahwa anak-anak selama ini ada memang beberapa siswa yang belum paham gitu kan ya, sehingga hasilnya memang kurang maksimal gitu. Mungkin itu menjadi salah satu pemicunya ya Bu ya. Ya, bisa jadi memang seperti itu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, apa nih kira-kira rencana Ibu ke depannya untuk Eh, mengatasi solusi itu? Nah, sebenarnya saya akan lebih banyak belajar lagi Bu dalam melakukan proses pembelajaran gitu kan ya, seperti yang tadi Ibu bilang, lebih banyak apa ya, menggunakan gaya belajar yang berbeda mungkin ya, seperti Ya, itu mungkin Bu. betul. Karena memang kita ketahui bahwa karakter anak itu berbeda ya, Bu ya. Hmm. Tentunya gaya belajar mereka pun akan berbeda dan eh, ya hanya kita harus bisa menyesuaikan dengan karakter anak. Lalu apakah ada hal lain nih yang bisa dilakukan? Mungkin dengan kemampuan saya dan sarana dan prasarana yang ada, mungkin saya akan mencoba menggunakan berbagai media Bu mungkin ya, seperti mungkin PowerPoint, mungkin video Hmm, pembelajaran, atau mungkin pengamatan langsung ke lapangan gitu kan ya. Dan dengan begitu siswa dapat lebih memahami gitu kan ya inti dari pembelajaran. Dan saya juga mungkin akan menggunakan metode yang lain seperti lebih meningkatkan diskusi gitu kan ya, kemudian melakukan proyek dan hal baru lainnya Bu. Jadi mungkin bukan hanya hmm, ceramah selama ini yang saya lakukan gitu. Mungkin itu kali ya Bu ya. iya. Betul, betul sekali itu. Tentunya memang dengan menggunakan media tadi ya salah satunya dengan PowerPoint, kemudian video pembelajaran atau pengamatan langsung sebuah cara bagaimana kita menyesuaikan diri dengan karakter anak didik kita. Langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali, Bu. Saya sangat setuju dengan ide itu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, syukurlah. Terima kasih. Sekarang saya udah merasa lega gitu ya. Jadi lebih kepikiran ke sana gitu ya Bu ya. Karena jujur Ya, sih sebelumnya saya bingung gitu Bu harus seperti apa gitu kan ya jadi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Anak-anak masih banyak di
nilainya itu di bawah KKM gitu. Tapi mudah-mudahan saya lega gitu Bu dengan eh, apa namanya tadi diskusi kita kali ini gitu. Ibu memberikan saya pikiran yang lebih terbuka lagi gitu Bu mengenai dengan proses pembelajaran. Syukurlah Ibu sudah merasa lega ya. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana tadi tuh Bu? Untuk hal itu mungkin dalam proses belajar mengajar saya akan lebih banyak menggunakan berbagai sumber belajar Bu gitu kan ya. Kemudian saya juga akan mencoba dan mencari dan mencoba metode yang menarik gitu kan ya sehingga hal tersebut bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa mungkin Bu. Seperti itu. Ya, betul sekali ya, sepakat sekali. Lalu dukungan apa nih yang dibutuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Mungkin saya perlu lebih mempelajari lagi kali ya mengenai pembuatan PPT supaya lebih kan sekarang peserta didik suka dengan yang kreatif-kreatif mungkin ya Bu ya. Ya, Saya betul. mungkin PPT-nya lebih yang kreatif lagi Bu gitu kan. Sekarang ada banyak Ya, saya mendengar ada Canva katanya ya. Saya akan mencoba ya. itu mungkin Bu. Kemudian mungkin ke video pembelajaran dan juga saya akan mencoba untuk mempelajari dan mencoba mempraktekkan berbagai model pembelajaran yang saat ini sedang in gitu Bu dan memang dibutuhkan oleh peserta didik mungkin Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu ya. Semoga memang dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan bahagia. Dan tentunya anak didik pun akan merasa ada perbaikan nanti ke depannya ya Bu ya. Amin. Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Kemudian sekarang saya jujur merasa sangat lega sekali Bu gitu kan ya dengan apa namanya solusi-solusi yang eh, kita bicarakan tadi gitu kan ya. Saya lebih lebih berpikiran terbuka lagi. Saya berharap semoga kita bisa nanti gitu itu kita bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa kita dan bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dengan berbagai metode yang ada dan berbeda-beda ya Bu ya. Amin, amin, amin. Sama-sama Ya Bu. Ibu, terima kasih banyak ya Bu sudah bisa mendengarkan cerita saya dan membantu saya mencari solusinya. Aduh, saya senang sekali. Iya Bu, sama-sama. Kita kan saling berbagi ya, tentunya untuk yang terbaik bagi peserta didik kita ke depannya. Ya, Mudah-mudahan ini semua menjadi apa ya, ada solusi buat permasalahan yang sedang dihadapi ya. ya Ibu. Ibu terima kasih banyak ya. Sekali Sama-sama. lagi saya pamit ya Bu ya. Kebetulan sebentar lagi saya juga harus ke kelas lagi gitu kan ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Nining. Ya, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, baik. Terima kasih nih kepada Bu Mimin sama Bu Nining yang sudah melaksanakan proses coaching. Baik, saya akan sedikit apa ya mengungkapkan hasil pengamatan saya sebagai observer di sini. Saya melihat proses coaching yang dilakukan oleh Bu Mimin itu udah bagus. Dimulai dari mana Bu Mimin itu udah ramah sekali, ya ramah, lalu terbuka ya dengan rekan yang punya masalah gitu ya Bu ya. Dan dalam proses coaching pun juga Bu Mimin sudah mengikuti alur tirta ya Bu ya, dari mulai menanyakan tujuan, tapi memang tujuannya itu dilihat dari apa masalahnya. Jadi memang dari rasa dulu ya Bu ya ketika menanyakan tujuan dari coach itu ya. Kemudian identifikasi pun saya melihat Bu Mimin begitu menanyakan beberapa hal yang memang mengeksplor potensi dari coach tersebut atau dari Bu Nining gitu ya, dengan sehingga bisa menemukan solusinya nih Bu nih. Kemudian dari rencana pun rencana aksi serta dari tanggung jawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Mimin itu mengarah kepada solusi dan komitmen gitu ya. Nah, sedangkan dari kompetensi 3 hal yang saya tadi ungkapkan di awal itu, saya melihat
Bu Mimin sudah mendengarkan aktif gitu ya dengan merespon pernyataan Koci, ceritanya Koci, lalu Bu Mimin itu sudah tidak ada asumsi, tidak ada judgement, serta tidak ada asosiasi nih, tidak mengasosiasikan dengan masalah-masalah pribadi Bu Mimin, tapi bersifat netral ketika mendengarkan Koci gitu. Nah, yang berikutnya untuk present atau keberadaan apa ya kehadiran penuh ya Bu ya, maaf kehadiran penuh. Bu Mimin sudah melihat dengan mengangguk, dengan oh iya ya Bu ya gitu. Jadi respon Bu Mimin terhadap ceritanya Bu Nining itu menunjukkan bahwa ini saya ada tuh untuk mendengarkan gitu ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu mengajukan atau memunculkan pertanyaan berbobot. Nah ini saya melihat bahwa Bu Mimin itu yang pertama apa ya, tidak terburu-buru nih dalam menanya ya, tapi memberikan jeda kepada Bu Nining untuk berpikir gitu ya, untuk menelaah pertanyaan Bu Mimin serta untuk apa ya, memberikan jeda untuk memberikan jawaban. Sehingga itu ada momen yang tepat tuh ketika bertanya itu menjadi momen yang tepat karena ada jeda waktu itu. Selain itu juga Bu Mimin tuh berhasil apa ya, dalam artian mendengar kata-kata kunci dari Bu Nining sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa apa ya mengeksplor seperti tadi saya bilang mengeksplor apa ya ide-ide atau solusi sehingga Bu Nining bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Mungkin itu saja hasil pengamatan saya pada coachingnya Bu Nining sama Bu Mimin. Mungkin Bu Mimin ada sedikit masukan atau apa? Terima kasih Bu Winnie. Terima kasih. Ya Ibu, Oke. terima kasih Bu Bu Mimin atas waktunya. Oke, akhirnya sesi Ya, coaching ini selesai. Terima kasih kepada Bu Mimin sama Bu Nining. Saya tutup mungkin ya sesi coaching hari ini. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Jadi Oke. beberapa waktu lalu tuh Bu, gini masalahnya tuh. Jadi beberapa waktu yang lalu kemarin-kemarin tuh ada murid yang melanggar aturan sekolah tuh kan, yang Hmm. sudah bikin kesepakatan ya kesekian kalinya sama sekolah itu. Terus Hmm. ini tuh udah melewati kesempatan terakhir lah si anak tersebut gitulah, tapi belum ada perubahan gitu dari anak itu. Nah, Hmm. takutnya kan saya tuh poin-poin semakin numpuk gitu ya, jadi dia melewati batas gitu. Jadi anak Hmm. itu tuh belum ada perubahan walaupun sudah ada kesepakatan sama sekolah Bu. Hmm. Wah, ternyata anak tersebut kayaknya cukup sulit untuk berkomitmen ya Bu ya. Betul. Gitu. Jadi, nah, kalau Ibu sendiri eh, dengan situasinya apa nih yang Ibu harapkan dari situasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi saat ini? Nah, ini kan sebenarnya kalau anak-anak bermasalah itu kan apa ya, orang tuanya salah satunya ada kontribusinya nih Bu ya. Gitu. Hmm. Ya, iya, Nah, iya. ketika si anak bermasalah lalu membuat kesepakatan itu kan artinya kita harus melibatkan orang tua. Nah, Hmm. jadi kadang-kadang itu apa ya, orang tua itu tidak apa ya, tidak mau menerima konsekuensi gitu dari Hmm. kesepakatan yang udah dibangun dengan sekolah. Tahu anaknya itu melanggar, tapi mereka tuh seakan dan tidak membantu membimbing, tapi tidak mau menerima konsekuensi gitu dari pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya, Bu, gitu. Jadi pengen Hmm. itu orang tua itu ketika kita berkomunikasi, apa ya, ketika kita apa ya, sama-sama mendidik anak itu bisa menerima konsekuensi gitu dari kesepakatan yang sudah dibangun dengan sekolah gitu, Bu. Hmm. Jadi ada kerjasama gitu ya Bu ya antara orang tua dengan pihak sekolah mungkin ya Bu ya. Betul, Gitu. Bu. Oh iya Bu, nah biar sama-sama enak ya Bu ya. Jadi di kedua belah pihak, jadi kayak sekolah bisa apa namanya itu menyampaikan kepada orang tua bagaimana anaknya, dan orang tua juga bisa menerima kondisi anak sebenarnya di sekolah itu seperti apa gitu ya Bu ya. Dan makanya Betul, harus ada komunikasi gitu ya betul. antara orang tua dengan pihak sekolah. Nah, Betul. menurut Ibu, nah kira-kira faktor apa aja nih yang mendukung supaya harapan ibu itu bisa terwujud? Kira-kira apa nih Bu? Apa ya, yang pasti sih sebagai seorang guru ya, pendidik, saya sudah melakukan beberapa ya ada beberapa hal yang saya lakukan tuh. Salah satunya itu saya tuh udah berusaha komunikasi lah mengenai kondisi anak di sekolah, mulai dari
kehadirannya nih saya informasikan, terus laporan apabila ada laporan-laporan atau aduan-aduan dari guru-guru mata pelajaran gitu ya, saya komunikasikan juga hingga catatan-catatan gitu dari Wakase kesiswaan juga saya komunikasikan nih dengan orang tua gitu. Jadi saya itu harapannya itu biar orang tua tuh punya gambaran nih anaknya itu mungkin saja berbeda antara di rumah sama di sekolah dan di sekolah Iya seperti benar, Bu. ini gitu. Jadi anak itu bisa tahu kondisi anaknya itu di sekolah itu seperti apa, orang tuanya bisa tahu gitu, Bu. Wah, Ibu sudah melakukan yang terbaik ya Bu ya, yang Ibu bisa gitu ya Tanggung untuk jawab saya. memperhatikan anak gitu. Jarang loh Bu, ada guru yang seperhatian itu kepada anaknya sampai akhirnya memberikan gambaran bagaimana kondisi anak tersebut di sekolah kepada orang tua gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira apalagi nih yang akan Ibu lakukan setelah Ibu melakukan yang tadi Ibu sebutkan, luar biasa sekali gitu kan ya. Nah, kira-kira setelah kejadian ini, kira-kira apa lagi nih yang akan Ibu lakukan untuk ke depannya, Bu? Mmm, setelah saya intens ya menginformasikan tentang kondisi anak mungkin ya. Hmm. Setelah ada itu mungkin saya inginnya tuh ada secara rutin, pertemuan dengan orang tua tersebut gitu ya. Jadi bisa Hmm. berdiskusilah terkait dengan anak ini sebenarnya seperti apa dan solusinya mau seperti apa gitu. Paling manggil orang tua dan berdiskusi di sekolah sih, Bu, gitu. Langkah yang bagus Bu itu gitu kan ya, karena kan agar komunikasinya itu berjalan lancar itu diskusi memang cara yang terbaik ya Bu ya. Dibandingkan kalau chat kan terkadang suka beda persepsi ya Bu ya. Kita memberikan kabar tapi mungkin orang tua nanggepnya apa gitu ya. Nah, apalagi kalau Ya, Bu. orang tuanya sibuk bagaimana Bu? Apalagi nih yang akan Ibu lakukan? Karena kan orang tua biasanya ada kegiatan lagi nih gitu kan. Kira-kira apalagi nih yang akan Ibu lakukan semisal orang tua tersebut, sibuk nih, Bu, nih. Itu Bu yang kadang-kadang yang jadi apa ya, masalah kekhawatiran saya ketika anaknya bermasalah, orang tuanya sibuk. Jadi ketika apa ya, mau berdiskusi, membuat jadwal untuk bertemu tuh, apa ya, mereka itu sulit gitu untuk membuat janji gitu Bu. Mmm, Jadi susah gitu. Itu karena mungkin sama-sama kerja mungkin ya, Bu, ya, orang ya tuanya? sama-sama kerja orang tuanya gitu. Jadi Mmm. anak juga membuat masalah karena tidak kurang apa ya, kurang Oh, kebutuhan kasih sayang, mungkinnya merasa kurang diperhatikan. iya iya iya. Jadi Jadi sulitlah membuat janji itu, Bu. mmm, nah, Ibu apakah sudah Ibu sudah mencari tahu jadwal kerja orang tuanya gitu? Supaya Ibu bisa mencari celah gitu untuk bertemu, dengan orang tuanya? Sudah, paling saya menghubungi ya WA ke orang tuanya, kalaupun memang mereka tidak bisa datang ke sekolah, ya otomatis saya yang harus home visit nih, menyesuaikan dengan jadwal Iya iya. kerja mereka. Paling, Jumat mungkin kalau ada ibunya adanya ibunya tuh Jumat itu cuma sampai siang, jadi saya mungkin berbarengan dengan peserta didik saya untuk, home visit ke rumahnya gitu. Mungkin itu Mmm. yang akan saya lakukan sehingga bisa diskusilah di rumahnya walaupun kalaupun orang tuanya memang karena sibuk dan tidak bisa ke sekolah, Bu, gitu. Ya, alhamdulillah Bu, kalau memang ternyata Ibu punya solusinya ya, yakni home visit itu gitu. Karena pastinya diskusi langsung akan terasa lebih bermakna ya Bu ya, dibandingkan dengan diskusi melalui handphone gitu kan ya. Nah, namun bagaimana nih Ibu dapat memastikan bahwa gagasan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Ibu nih Bu? Mmm, paling mungkin ya paling paling efektif mungkin saya akan komunikasi intens dengan orang tua dan membuat janji, karena yang mungkin, Bu, yang paling penting itu memang bertemu langsung ya, Bu, seperti Hmm, seperti Ibu yang iya. ungkapkan itu. Sehingga, mungkin saya berbarengan sama anaknya, jadi anaknya pun, bisa ikut, apa ya, terlibat mungkin dalam diskusi gitu, Bu. Ide bagus, Bu. Jadi menghadirkan eh, subjek apa objeknya gitu ya, si anaknya langsung antara. Jadi dia ada ketika ibu dan orang tuanya berdiskusi gitu ya. Jadi biar anaknya juga bisa menghadiri diskusi ya, Bu ya, gitu kan ya dengan orang tua. Dengan demikian anak bisa berubah lebih baik lagi ya, Bu ya, gitu kan ya. Kalau tadi ibu akan menghadirkan anak gitu kan ya. Nah, kira-kira untuk melakukan itu, Ibu butuh dukungan dari siapa saja nih, Bu, selain ada dukungan dari anak untuk hadir di tengah-tengah diskusi Ibu? Tentunya kan ketika kita
membawa kasus nih Bu ya ke orang tua, kita butuh bukti-bukti nih Bu, tidak bisa hanya berdasarkan omongan kita saja. Oleh karena itu ketika ada permasalahan dengan anak ini tuh saya paling meminta bukti-bukti kayak catatan guru piket tentang kehadiran gitu ya. Lalu mungkin saya juga akan apa ya ke guru mapel, kira-kira mungkin ada tugas-tugas yang tidak masuk gitu ya, dan mungkin yang paling terpenting itu dari pihak kesiswaan gitu, karena mereka memang tanggung jawab utama itu kan dari pihak kesiswaan gitu. Mungkin mereka yang akan saya akan meminta dukungan kepada mereka terkait dengan bukti-bukti untuk mengungkapkan kepada orang tua nanti ketika diskusi, Bu. Ya, betul Bu. Jadi biar bagaimanapun kan butuh ada kerjasama ya gitu kan ya, dan komunikasi antara guru, guru mapel, wali kelas, dan juga pihak sekolah yang memang di sini diwakili oleh pihak kesiswaan gitu kan ya. Betul Bu, bagus sekali rencana Ibu dan apa namanya itu untuk dieksekusi gitu kan ya. Nah, kira-kira rencana ini kapan Bu akan dilaksanakan rencananya? Mungkin kalau untuk dengan kesiswaan hari ini saya akan berkomunikasi Bu dengan kesiswaan agar dibuatkan administrasinya serta bukti-buktinya, mungkin seperti itu. Mungkin nanti juga saya akan menghubungi orang tuanya gitu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, rencana tersebut bisa direalisasikan dengan baik dan sudah runut sehingga apa namanya itu Ibu segera bisa menyelesaikan masalah Ibu dengan anak tersebut ya Bu ya. Amin, Bu Nining. Aduh, nih Bu, aduh saya terima kasih banget nih ya atas waktunya buat mendengarkan keluh kesah saya, masalah saya, sehingga saya ini punya apa ya, gambaran solusi nih gimana ke depannya saya bisa melangkah untuk menangani anak-anak tersebut sehingga bisa membangun komunikasi Bu sama orang tua Orang tua, gitu. ya, ya. Ya Ibu sama-sama senang juga bisa melihat Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu. Terima kasih juga saya untuk Ibu apa namanya diskusi dengan saya. Jadi saya juga punya wawasan gitu ya terkait dengan bagaimana cara untuk berkomunikasi dengan anak. Dari Ibu juga saya belajar banyak Bu. Terima kasih juga atas waktunya untuk Ibu cerita dengan saya. Jadi saya punya gambaran terkait dengan masalah yang Ibu ini apa namanya sedang hadapi juga Bu. Iya. Aduh, ini Bu Nining saya makasih banget eh karena saya harus masuk ke kelas nih ya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih nih Bu ya. Ya, Lain ya waktu sama-sama Ibu. ajak sharing lagi mau ya. Oke, pasti Bu. Sukses ya buat rencana-rencana ini. Semoga sukses dan Makasih Bu. bisa menyelesaikan masalahnya. Siap. Ya, Bye. makasih Ibu ya. Baik, terima kasih. Tadi proses coachingnya sudah berjalan ya antara coach Bu Nining dengan coach Bu Winnie. Luar biasa kalau saya lihat proses coachingnya berjalan dengan jelas, kemudian terperinci sampai pada titik temu di mana coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian secara keseluruhan memang saya sudah melihat kehadiran penuh dari Bu Dining dalam proses coaching ini. Kemudian ditunjukkan dengan mendengarkan secara aktif, kemudian respon yang positif dengan menggunakan rasa empati terhadap eh, apa namanya ungkapan permasalahan yang dihadapi coach. Dan kemudian tadi saya lihat pun di sini coachnya Bu Nining itu mampu memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang memang cukup berbobot bagi coachnya, sehingga coachnya itu lebih apa ya, meresponnya lebih luas lagi, potensinya juga lebih keluar lagi dari permasalahan yang dihadapinya. eh dari sisi Tirtanya, proses coachingnya sudah sesuai dengan tahapan Tirta, di mana tujuannya juga sudah tercampaikan dengan jelas dari coachnya ke coachnya, kemudian identifikasi pertanyaan-pertanyaan coachnya juga sudah bersifat terbuka ya, kemudian juga mampu mengeksplor tuh tanggapan-tanggapan dari coachnya, seorang coachnya tuh Bu Nining ya. Kemudian rencana aksi dari coachnya juga sudah mampu memberikan pertanyaan yang memang
pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri gitu. Jadi si coachnya itu sudah mampu memberikan sebuah solusi untuk dirinya dan mengatasi permasalahannya dari pertanyaan yang diajukan oleh coach. Kemudian eh, dari coachnya sendiri pun memang ada apa ya, tanggung jawab coachnya juga sudah mampu mengarahkan coach untuk membangun sebuah komitmen. Artinya di sini proses coaching ini sudah berbasis dengan Tirta. Luar biasa, Bu Nining dengan Bu Winnie, proses coachingnya sungguh sangat jelas. Dan tadi saya terlihat ya, Bu Winnie coachingnya sudah dapat solusi dari permasalahan yang ada. Terlihat semangat juga karena mendapatkan solusi dari coachingnya. Terima kasih Bu Nining dan Bu Winnie. Kita akhiri ya proses coaching ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mimin, Bu Winnie. Ya, Ih, ya. Assalamualaikum. Salam. Baik, di record dulu. Oke, sudah di record. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mimin, Bu Winnie. Gimana Selamat kabarnya? Ya, Bu. Alhamdulillah Oke, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik, Bu Mimin sama Bu Winnie, insya Allah ke depan kita akan melakukan coaching ya. Dan di sini saya sebagai pengamat. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan coaching ini, ada beberapa kompetensi inti yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu Bu Mimin sebagai coach dan Bu Winnie sebagai coach yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu adalah presence gitu ya. Jadi menghadirkan secara penuh gitu kan ya, menghadirkan diri secara penuh terkait dengan diskusi ini. Yang kedua itu adalah mendengarkan aktif baik dari coach maupun dari coach gitu ya, di mana nanti coach juga mampu mengajukan pertanyaan berbobot karena dengan pertanyaan berbobot itu nanti itu akan mengeksplor potensi yang ada dalam diri coachnya gitu kan ya, sehingga permasalahan yang dalam diri coach itu bisa terselesaikan dengan sendirinya dengan melalui diskusi dan tentunya di apa namanya rangsang dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot dari coach gitu kan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan alur percakapan Tirta, saya yakin ibu-ibu sudah paham, namun saya ingin mengingatkan kembali yang pertama bahwa di alur Tirta kita memiliki tujuan, sehingga kita diharapkan dari coaching ini ada tujuan yang ingin dicapai bersama gitu kan ya. Kemudian ada identifikasi, jadi diharapkan dari coaching ini ada identifikasi yang bisa di apa namanya, yang bisa ditemukan gitu kan ya seperti itu. Dan kemudian dari diskusi kita kali ini atau coaching kita kali ini ada rencana aksi gitu kan ya. Sehingga itu akan menjadi solusi yang nyata bagi permasalahan dari ibu-ibu. Dan kemudian ada yang terakhir tanggung jawab. Itu mungkin Ibu yang ingin saya ingatkan kembali berkaitan dengan coaching ini. Nah, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Mimin dan Ibu Winnie untuk melakukan coachingnya. Silakan Ibu-Ibu. Oke, terima kasih Bu Ning ya. Sebentar. Namanya belum diganti. Tidak apa-apa dibukainya, Bu. Apa-apa, wajahnya masih Bu Mimin. Ya, itu aja Ibu Mimin. Diganti dulu jangan. Mendingan enggak deh, soalnya kalau diganti berarti yang tadi juga harus diganti. Oh iya. Oke. Baik, mulai ya. Oke. Hai Bu Mimin, gimana kabarnya Hai. nih? Alhamdulillah baik Bu Winnie. Gimana kabarnya Bu Winnie?
Alhamdulillah sehat juga nih akhir-akhir ini nih. Aku Hmm. perhatiin Bu Mimin kayaknya agak-agak galau gitu. Ada apa nih Bu? Mungkin ada yang mau di-sharing sama saya? Wah, terlihat ya galaunya ya Bu ya. Kelihatan Bu. Jadi gini Bu Winnie, kebetulan kan di sekolah saya itu sudah menerapkan IKM nih. Hmm. Kemudian saya tuh mencoba berinovasi gitu dengan memanfaatkan berbagai web dan juga aplikasi untuk proses pembelajaran. Saya kan melakukan ini karena saya melihat anak-anak itu nggak bisa lepas dari handphone tuh, yang namanya handphone kan, kondisi Hmm. sekarang anak-anak ini. Nah, makanya saya memiliki apa ya, keinginan gitu ya berinovasi untuk penggunaan handphone ini dalam proses pembelajaran. Karena saya lihat juga bahwa anak-anak itu akan lebih berantusias tuh kalau menggunakan handphone saat ini ya dalam proses pembelajaran ketika menggunakan handphone. Namun permasalahan saya itu gini, Miss Bu ini ya, eh, ada memang pelanggaran penggunaan handphone di sekolah ini oleh pihak kurikulumnya. Karena pihak kurikulum ini merasa bahwa dengan adanya handphone ini anak malah jadi tidak bertanggung jawab dalam penggunaannya. Kadang mereka seringkali menggunakan handphone itu saat guru itu sedang belajar. Oh, Nah, gitu. jadi saya tuh bingung gitu. Saya ingin berinovasi karena memang anak ini lebih berantusias ya dalam proses pelajaran dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dalam handphone gitu ya. Tapi ya begitu, karena kondisi sekolah yang melihat anak itu tidak bertanggung jawab dalam menggunakan handphone tadi, Bu. Jadi dirasa anak itu tidak fokus dalam pembelajaran. Gimana ya, Bu ya? Oke. Jadi Bu Mimin itu galau itu karena pengen berinovasi tapi terbentur oleh larangan dari kurikulum yang tidak boleh menggunakan HP gitu ya Bu ya. Nah, Betul. pengen Hmm. coba dari nanti nih dari hasil percakapan kita berdua ini tuh apa sih coba yang ingin Bu Mimin dapatkan sih? Tentunya dari percakapan kita ini, saya sendiri berharap ada solusi gitu ya dari permasalahan ini, karena saya rasa inovasi itu akan memberikan dampak baik buat anak dalam proses pembelajaran gitu. Jadi saya pun ingin ingin apa ya, cara terbaik itu sehingga ada regulasi gitu Bu yang jelas dari pihak sekolah itu untuk memang bisa memfasilitasi murid kita itu dalam penggunaan handphone saat ini gitu dalam proses pembelajarannya. Itu sih yang saya harapkan Bu. Jadi sekolah itu ada regulasi baru gitu ya, regulasi yang memang jelas dari pihak sekolah agar bisa mengizinkan penggunaan handphone ini, karena saya rasa memang ini adalah inovasi yang baik untuk kita zaman saat ini Hmm. gitu. Karena memang anak tidak bisa lepas dari handphone saat ini gitu. Oh, jadi Bu Mimin tuh pengen ada apa ya, pengen tahu lah apa ya bisa dibilang kalau saya simpulkan tuh jadi pengen ada cara atau strategi gitu ya Bu ya sehingga bisa apa ya, mengajukan ataupun membujuk kurikulum supaya anak itu tuh HP itu jangan dilarang, tapi ada regulasinya sehingga kita pun guru yang ingin berinovasi itu bisa apa ya, bisa terfasilitasi gitu anak-anak pun Ya, jadi anak-anak pun jadi apa ya, tuh. jadi belajarnya lebih antusias gitu ya Bu Ya, ya? Oke. tuh. Nah, baik Eh, mm-mm. oke, baik Bu Min, berdasarkan pengamatan Ibu nih di sekolah gitu ya, situasinya tuh bagaimana nih sekarang di sekolah Bu? Situasinya itu kan banyak anak itu yang menggunakan handphone ya saat ini ya. Ya memang tidak bertanggung jawab mereka itu menggunakannya, karena sehingga menyebabkan beberapa guru itu memang melarang penggunaan handphone tadi gitu, karena memang rata-rata anak itu tidak menggunakan pada tempatnya handphone tersebut. Nah, tidak hanya rekan guru juga memang termasuk kurikulum, karena tadi alasan tadi gitu. Hal ini memang membuat anak tujuannya agar lebih fokus di kelas gitu, Hmm. larangan handphone tersebut. Namun di sisi lain saya berpikir bahwa sebagian guru pun ada ingin juga yang memanfaatkan handphone itu gitu menjadi apa ya, karena dirasa memang penggunaan handphone itu ada manfaatnya gitu.
di sisi lain gitu. Oke. Sehingga hanya tidak enak karena rekan kerja lain merasa anak membawa HP itu mengganggu gitu. Gitu. Ini memang sebetulnya ada beberapa rekan juga yang memang berharap seperti itu penggunaan handphone. Jadi Bu Min tuh merasa ada apa ya, ada benturan ya antara keinginan kita, keinginan anak dengan sekolah gitu ya, situasi saat ini. Dan ada beberapa juga rekan guru yang memang merasa HP ini tuh hanya punya dampak negatif gitu ya Bu ya, terhadap Ya, anak itu gitu. Sedangkan Bu Mimin sendiri pengen bahwa HP ini tuh ada loh positifnya gitu ya Bu ya, seperti itu. Oke. Nah, menurut Bu Mimin nih, apa sih yang mempengaruhi hal tersebut bisa terjadi gitu? Kenapa sih hal itu bisa terjadi, situasi tersebut? saya pikir memang karena sekolah itu belum punya regulasi yang jelas ya tentang penggunaan HP ini gitu. Dan beberapa guru pun mungkin ya tidak bisa menggunakan HP dalam proses pembelajarannya gitu. Hal ini bisa jadi menyebabkan handphone ini masih dianggap sebagai distraksi gitu, gangguan bagi anak dalam proses pembelajarannya. Sehingga membuat fokus pembelajaran anak itu jadi terganggu gitu. Oke, Mungkin jadi saya pikir seperti itu gitu. memang jadi ada guru-guru juga yang memang merasa seperti itu. Jadi kurikulum pun merasa seperti itu ya Bu ya, gitu ya. Hmm. Oke, baik. Nah, situasi apa sih yang diinginkan oleh Bu Mimin nanti di ke depannya gitu? Hmm. Apa ya? Jadi tuh saya tuh sebetulnya ingin pihak sekolah dan guru-guru lain itu bisa bersikap terbuka gitu dengan keadaan kodrat zaman kita saat ini gitu. Karena memang mau nggak mau kita dituntut dengan kondisi zaman yang saat ini kita lalui gitu dan kita tidak bisa menghindarinya gitu. Nah, ada kebutuhan yang memang yang harus dipenuhi oleh anak terkait dengan kodrat zaman saat ini gitu. Jadi penggunaan handphone ini memang betul-betul tidak bisa kita hindari. Gitu. Nah, tentunya pembelajaran dengan memanfaatkan handphone ini pun bisa dilakukan di sekolah dengan menggunakan hal yang positif dari handphone tersebut gitu. Dan anak-anak akan tahu manfaat positif lain dari handphone. Dan mereka akan lebih antusias tentunya dalam proses pembelajaran dengan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya memang saya ingin tuh pihak sekolah dan guru-guru itu bersifat terbuka itu dengan kita tidak bisa menghindari dengan kondisi zaman kita saat ini itu dalam penggunaan handphone ini dan tentunya banyak banyak hal positif yang bisa kita lakukan di handphone ini bagi proses pembelajaran anak-anak kita seperti itu karena saya melakukan menggunakan handphone ini pun terlihat anak-anak lebih antusias gitu dalam proses pembelajarannya gitu. Oke. Jadi Bu Mimin pengennya tuh situasi ke depannya sekolah itu bisa lebih open minded ya Bu ya, terbuka gitu ya, Betul. bahwa HP itu memang Mm-mm. tidak bisa dilarang, harus ada regulasi yang jelas Hmm. gitu ya, Iya. terkait dengan penggunaan HP. Oke Bu Mimin, menurut Bu Mimin nih, pendapatnya Bu Mimin, supaya situasi itu ya bisa terwujud gitu ya Bu ya, kira-kira tuh apa nih hal yang bisa dilakukan gitu, membuat hal situasi tersebut terwujud nih? Kalau menurut saya, untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dengan memanfaatkan handphone itu dengan dibuat regulasi yang jelas oleh pihak sekolah, bukan malah menghindarinya gitu. Dengan regulasi itu, insya Allah murid-murid akan belajar untuk bertanggung jawab dalam penggunaan handphone di lingkungan sekolah. Itu sih yang saya harapkan, Bu. Jadi apa ya, bisa bilang tuh ada regulasi sehingga murid-murid tuh lebih bisa terarah gitu ya dan bertanggung jawab Hmm, penggunaan HP dan Mimin pun terfasilitasi ya pembelajaran yang inovatif betul, ya. iya. Oke, Iya, gitu. karena banyak terfasilitasi, banyak hal positif yang memang bisa kita ambil dari penggunaan handphone ini gitu dalam proses pembelajaran. Oke. Karena kan sekarang sekarang zamannya digital ya, Bu ya. Ah, Bu, betul sekali ya, karena anak sudah kodrat zamannya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul gitu. Oke. Ini menurut Bu Mimin, uh, apa yang akan Bu Mimin lakukan, strategi apa sih dalam mewujudkan hal tersebut gitu? Menurut Bu Mimin gimana? Hmm, apa ya, Bu? Mungkin saya akan mulai berdiskusi dengan rekan-rekan guru yang memang memiliki pemahaman yang sama dengan saya. Artinya meyakinkan bahwa handphone ini, pemanfaatan handphone tadi ya dalam proses pembelajaran. Lalu setelah itu saya akan mengajak mereka untuk berdiskusi dengan wakase kurikulumnya dan juga kepala sekolah
sehingga memang bisa ada regulasi dengan penjelasan kita itu, di mana memang dampak positif itu ada dalam penggunaan handphone dalam proses pembelajaran. Tuh, jadi Mimi mau nyari followers dulu, followers dulu. Betul. Followers Jadi dulu. followers dengan rekan-rekan yang memang sepaham dengan kita gitu ya Oke. dalam pemanfaatan handphone ini. Jadi biar lebih meyakinkan ya Bu ya ketika Betul. juga. Oke. Mungkin ada solusi lain nggak Bu? Ada strategi lain gitu? Mungkin untuk siswanya saya akan mengajak rekan guru terutama wali kelas ya untuk membentuk sebuah keyakinan kelas. Salah satunya terkait dengan penggunaan handphone ini, Bu. Jadi selain membujuk ya, selain kita mengajukan ke kebijakan, Bu Mimin juga mau mensosialisasikan nih kepada rekan kerja wali kelas supaya membentuk keyakinan kelas gitu ya Bu ya. Itu terkait dengan regulasi ini penggunaan HP itu regulasi gitu ya. ini. Salah satunya biar mengontrol ya Bu ya penggunaan HP di lingkungan sekolah dan kelas gitu ya Bu ya. Nah, baik Bu Min. Ini udah ada 2. Gimana Bu Min? Iya. Ini kan udah ada 2. Ya begitu sih Bu ini. Ya, ini kan udah 2 strategi nih Bu yang harus dilakukan nih Bu. Mengajak rekan sejawat. Kira-kira apa ya? Mana yang menjadi prioritas utama yang akan dilakukan oleh Bu Mimin dalam waktu dekat? Ya, paling saya nanti bersama rekan kerja itu ya, apa namanya, akan apa ya Bu? Di antara dua strategi itu yang satu nih, Bu Mimin kan mau rekan sejawat buat berdiskusi dengan pemangku kebijakan nih. Yang kedua mau mensosialisasikan nih tentang penerapan keyakinan kelas ya sebagai bentuk penerimaan rasa tanggung jawab nih ke anak gitu ya atau murid itu kan Bu ya? Betul. Nah, dari 2 strategi itu tuh mana sih yang menjadi prioritas? Mungkin pertama saya akan berdiskusi dulu nih dengan kepala sekolah dan juga Wakasek karena mereka adalah kunci untuk membuka pintu dari apa yang kita akan rencanakan gitu Bu. Jadi memang hal yang paling utama pertama yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dulu dengan kepala sekolah dan juga Wakaseknya. Oke, karena regulasi di sana ya Bu ya? Iya, karena memang mereka yang memangku kepentingan kebijakan nanti di sekolah. Nih, kalau boleh saya tahu, kapan nih mau eksekusi tuh strategi itu tuh yang pertama tuh? Tampaknya kalau tampaknya kalau berdiskusi dengan Wakasek dan kepala sekolah saya akan diskusikan sebelum rapat verifikasi rapot Bu ya. Rencananya itu mungkin nanti minggu depan setelah penilaian akhir semester ini, kemudian sehingga ketika rapat verifikasi bisa jadi pembahasan nanti di forum rapat. Selain itu akan melakukan sosialisasi dulu juga kepada rekan guru terkait pembentukan keyakinan kelas ini yang akan dilakukan. Kemudian saya pun akan saya lakukan juga ketika saya sudah mendapatkan izin adanya regulasi dalam penggunaan handphone di lingkungan sekolah dan kelas itu. Mungkin akan dilakukan minggu depan Bu setelah penilaian akhir semester sepertinya Bu. Ketika rapat verifikasi ya, jadi lebih tersosialisasikan sama rekan guru kali ya Bu ya? Iya betul. Kayaknya Bu Mimin tampak lebih yakin ya. Iya harus semangat Bu, karena memang ini kan suatu hal yang positif ya Bu ya, karena kita tidak bisa menghindari kondisi saat ini gitu. Oke, jadi minggu depan mulai berdiskusi dengan Kepsek dan Wakasek. Nah, untuk melakukan strategi ini nih, Bu Mimin minta dukungan siapa nih Bu? Kalau boleh. Mungkin rekan kerja yang sepemikiran dulu tentunya ya, karena kalau dengan rekan kerja sepemikiran tentunya kita akan berjalan dengan seiring sejalan sesuai dengan ide kita yang sama-sama gitu. Sehingga saya bisa membuktikannya bukan saya saja yang merasa bahwa handphone ini sudah tidak bisa dilarang lagi, tapi memang harus dibuat regulasi yang jelas gitu. Karena dampak positif dari handphone itu tidak hanya negatif saja, tapi banyak hal positif yang bisa kita gunakan. Baik, Bu Min nih. Minggu depan udah mau diskusi sama kepala sekolah, lalu sudah nyari followers ya, dukungan nih ya, coba. Sesi ini Bu, di coaching kita nih. Apa yang bisa Bu Mimin simpulkan nih dari percakapan kita kali ini Bu?
percakapan kali ini saya dan rekan lain harus berdiskusi terkait keresahan kami ya dalam pelarangan handphone dalam proses pembelajaran ini. Kemudian saya akan mengajak rekan lain untuk mau mengajukan dan mendiskusikan dengan kepala sekolah dan juga Wakasek. Selain itu, saya juga harus mampu meyakinkan rekan kerja yang tidak sepaham bahwa pembentukan keyakinan kelas itu bisa menjadi landasan anak untuk lebih bertanggung jawab dalam penggunaan handphone. Oke, Seperti itu, Bu. oke, baik. Wah, menarik sekali nih sesi kali ini ya Bu ya. Iya, Semoga Bu Mimin ini ada jalan keluar dan strateginya bisa dilakukan sehingga tujuan Bu Mimin tuh bisa tercapai nih ya Bu ya. iya. Mm-mm. Eh, Iya Bu Wini, memang saya sangat berterima kasih sekali nih Bu Wini ya. Saya bisa tercerahkan untuk mencari strategi dan merasa saya yakin untuk melangkah nih. Karena saya rasa memang eh, inovasi ini memang harus dilakukan dengan regulasi yang dilakukan oleh kepala sekolah dan Wakasek itu sebagai orang terpenting di sekolah gitu. Ya memang saya akan menjadi semakin yakin untuk melangkah. Terima kasih nih ya Bu ini sudah membantu saya tercerahkan iya, dan mencari sama-sama. solusinya nih dan Siap. strateginya. Nanti Iya, kita saling bantu ya Bu ya. Nih saya pengen dengar lagi nanti 2 minggu lagi nih habis Bu Mimin diskusi sama kepala sekolah iya. bagaimana sih hasil Baik, diskusinya. Oke? siap Bu. Siap Bu. Nanti pokoknya Ibu jangan bosan-bosan ya. Saya hubungi lagi nih Bu ya. Siap. Kita diskusi lagi. Makasih ya Bu Mimin ya. Makasih juga Bu ini Bye. ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Bye. Iya, bye. Assalamualaikum Bu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Mimin dan Bu Winnie yang sudah melaksanakan sesi coachingnya, gitu kan, di mana Bu Mimin sebagai coachee dan Bu Winnie sebagai coachnya. Sebelumnya saya minta maaf karena video saya masuk keluar masuk ya, gitu kan, timbul tenggelam karena memang di sini cuacanya sedang tidak bersahabat sehingga mempengaruhi pencahayaan seperti itu. Nah, begini ada beberapa yang ingin saya sampaikan di review ya Bu ya, untuk Bu Mimin sama Bu Winnie. Saya melihat sudah bagus sekali gitu kan ya sesi coaching kali ini, di mana keduanya baik coach ataupun coach itu sudah apa namanya melaksanakan atau sudah mendapatkan kompetensi inti gitu kan ya, di mana keduanya menghadirkan diri gitu kan ya dari di sesi coach kali ini terlihat dari bagaimana satu sama lain bisa menanggapi dan memberikan pertanyaan sesuai dengan tema atau permasalahan yang ada, kemudian juga mendengarkan aktif gitu kan ya, di mana baik Bu Mimin ataupun Bu Winnie mendengarkan secara aktif dari ketika yang satu memberikan pertanyaan, yang satu mendengarkan aktif, sehingga antara pertanyaan dan jawaban itu bisa nyambung seperti itu ya. Nah, selanjutnya kemudian ada pertanyaan berbobot, itu luar biasa Bu Winnie sudah memberikan apa namanya pertanyaan yang luar biasa gitu kayaknya, sehingga bisa mengeksplor apa-apa yang ada dalam diri Bu Mimin sebagai coach gitu kan ya, permasalahan bisa terselesaikan dan solusi juga bisa didapatkan dari pertanyaan-pertanyaan yang Bu Winnie sampaikan kepada Bu Mimin, sehingga Bu Mimin bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri Bu Mimin mengenai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu. Nah, adapun dari alur percakapan Tirta, saya melihat semua alur dari sesi coaching kali ini sudah menggunakan alur Tirta gitu kan ya, di mana ada tujuan di awal. Tadi Bu Winnie menanyakan tujuan dari percakapan ini atau diskusi ini mau dibawa ke arah mana gitu kan ya.
Itu sudah ada. Kemudian dari identifikasi masalah, luar biasa, pertanyaan yang berbobot bisa mengeksplor atau menggali atau mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi oleh koci gitu kan. Kemudian di sini ada juga rencana aksi, bagaimana akhirnya pertanyaan-pertanyaan Bu Winnie mampu membangkitkan atau apa ya namanya itu, mengeksplorasi rencana yang ada dalam diri Bu Mimin gitu kan ya, bisa mengeluarkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mampu untuk mengeluarkan rencana-rencana yang mungkin sudah ada tapi belum tersadari sendiri gitu kan ya oleh Bu Mimin itu seperti itu. Tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada, solusi itu bisa muncul sendiri dari diri Bu Mimin gitu kan ya. Artinya ada sesuatu potensi yang tersimpan namun belum tergali gitu kan. Tapi dengan sesi diskusi kita kali ini, Bu Mimin bisa mengeluarkan potensi yang ada dalam diri Bu Mimin sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemudian di sini tanggung jawabnya juga sudah muncul, bagaimana ada komitmen di sini dari apa namanya, dari Bu Mimin gitu kan ya, alternatif solusi yang ada itu bisa dikeluarkan seperti itu. Jadi kalau menurut saya sebagai tadi mengamati percakapan atau coaching yang luar biasa gitu kan ya, satu dengan yang lainnya, coachnya bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach, dan coach juga nyaman gitu dengan coaching kali ini sehingga bisa mengeluarkan apa-apa yang ada dalam benak dari coaching kali ini gitu kan ya, permasalahan mengalir gitu kan ya, diskusi mengalir sehingga muncul solusi yang bisa direncanakan gitu kan ya. Semoga permasalahannya bisa menjadi hikmah bagi kita semua gitu kan ya, bagi saya pribadi gitu kan ya, bagi Bu Mimin terutama, dan bagi kita dan bagi Bu Winnie juga sebagai coach. Semoga percakapan ini bisa menjadi wawasan atau insight untuk kita laksanakan juga ketika kita menghadapi permasalahan yang sama. Itu saja mungkin apa namanya, apa ya, sekilas gitu kan ya, pendapat dari saya pribadi sebagai selaku pengamat dari sesi coaching kali ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Mimin dan Bu Winnie yang telah hadir dalam sesi coaching kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Sekali lagi terima kasih waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Nining dan Bu Mimi. Makasih Bu Nining. Ya, sama-sama. Saya live ya, Ibu-ibu.